Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ratu Sonia Aprisa Afani. Kali ini saya akan membahas lagi mengulas materi presentasi yang berjudul Manajemen Krisis Strategis dari Kelompok 9 dengan mata kuliah Kepemimpinan Strategis. Mari kita bahas apa saja isi opini serta apa saja yang bisa diperbaiki dari materi ini. Secara keseluruhan, materi ini membahas bahwa krisis dalam hubungan internasional itu hal yang pasti ada, mulai dari konflik negara, masalah ekonomi, bencana kemanusiaan hingga pandemi, karena itu dampaknya bisa menyebar kemana-mana. Jadi, diperlukan penanganan yang terencana dan strategis. Manajemen krisis sendiri dapat diartikan sebagai upaya mempersiapkan diri, merespon, dan memulihkan keadaan saat ada situasi darurat. Jadi intinya tujuannya untuk meminimalkan risiko dan menjaga kestabilan serta mencegah krisis yang berkembang menjadi perang. Terdapat juga 3 tahapan utama yang dijelaskan. Yang pertama ada prakritis, yaitu mencari tahu risiko yang mungkin terjadi, menyusun rencana cadangan, dan berlatih agar siap menghadapi apapun. Yang kedua, respon kritis, yaitu saat masalah sudah terjadi harus bertindak cepat, mengambil keputusan meskipun informasi belum lengkap, serta berkomunikasi dengan jelas supaya tidak timbul kepanikan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada pasca krisis, yaitu memulihkan keadaan, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, dan memperbaiki sistem supaya lebih siap di masa depan. Di sini juga ditekankan bahwa komunikasi itu sangat krusial. Informasi harus cepat, tepat, terbuka. Kesalahan bicara itu bisa bikin keadaan makin parah. Peran pemimpin pun jadi penentu karena butuh keberanian ambil keputusan dan kemampuan menjaga kepercayaan banyak pihak. Sebagai contoh nyata dalam materi ini mengambil kasus pandemi COVID-19 yang mengajarkan pentingnya kesiapan dan kerjasama antar negara serta konflik Rusia-Ukraina yang menunjukkan bagaimana masalah geopolitik bisa mengganggu ekonomi dan energi dunia secara luas. Menurut saya, materi ini sudah cukup jelas untuk menyampaikan inti dari manajemen krisis. Penjelasannya itu cukup runtut dari pengertian, tahapan, peran penting komunikasi, dan pemimpin. Hingga contoh nyatanya itu relevan, sangat pas dengan konsep-konsep dasar dalam hubungan internasional dan kepemimpinan. Penulis juga berhasil menunjukkan bahwa krisis bukan cuma masalah satu negara saja, tapi urusan bersama yang butuh kerjasama. Dari sisi hasil analisis, materi ini cukup lengkap mencakup unsur-unsur utama teori manajemen krisis, yaitu ada definisi, tahapan penanganan, tantangan yang dihadapi, hingga dampak globalnya. Nah, hubungan antara kepemimpinan, komunikasi, dan keberhasilan penanganan krisis juga sangat terlihat jelas kaitannya. Contoh kasus yang diambil pun itu juga sangat aktual, sehingga penjelasan teori jadi mudah dibayangkan dan dimengerti. Tapi ada bagian yang terasa kurang dalam penjelasan mendalamnya, misalnya saat membahas tantangan dan implikasi global. Nah, uraiannya masih singkat saja, belum sampai membahas bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada secara lebih rinci. Secara umum juga materi ini sudah sangat bagus, tapi ada beberapa hal juga yang harus ditingkatkan seperti yang pertama, penjelasannya di beberapa bagian itu terlalu singkat, misalnya tentang tantangan koordinasi antar lembaga atau bagaimana diplomasi bekerja secara nyata. Seharusnya itu bisa ditambahkan sedikit contoh langkah konkretnya. Yang kedua, ada pembahasan tentang kelemahan atau batasan dari strategi yang disebutkan, seolah-olah itu yang disampaikan pasti berhasil, padahal dunia nyata ada banyak kendala lain juga. Yang ketiga, beberapa istilah bisa dijelaskan lebih sederhana lagi supaya mudah diterima semua orang, tidak cuma yang sudah paham saja tentang teori hubungan internasional ini. Jadi, secara keseluruhan, materi ini sudah menjadi dasar yang kuat untuk memahami bagaimana seharusnya negara atau organisasi menghadapi krisis. Hanya tinggal perlu sedikit pengembangan
isi supaya makin lengkap dan mendalam. Baik, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.